Oke, selamat pagi semua anak kelas 5. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat semuanya pastinya dong, ya kan? Nah, hari ini kita akan belajar lagi tentang komputer. Kali ini topiknya tentang Microsoft Excel, bagaimana cara memformat sel. Nah, kalau waktu kelas 4 kita sudah belajar bagaimana cara memformat tulisan. Memformat itu artinya kita mengubah tulisannya menjadi lebih rapi dan menarik. Kalau pada Microsoft Excel kita akan mengatur bagaimana supaya sel yang sudah kita buat atau Microsoft project yang sudah kita buat di Microsoft Excel menjadi kelihatan lebih menarik dan lebih rapi. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung saja belajar ya. Sekarang Pak Samuel akan mengajarkan kalian bagaimana cara memformat sel pada Microsoft Excel. Pertama kita buka dulu Microsoft Excel-nya dari Start, kemudian kita pilih All Programs, jangan lupa ya. Nanti kalau tanya bagaimana cara membuka Microsoft Excel pada Start menu, dari Start menu caranya adalah klik Start, kemudian Microsoft All Programs, baru pilih Microsoft Office. Setelah itu kita pilih Microsoft Excel ya. Oke, gambarnya warna hijau, kemudian ada tulisan X lambangnya. Kemudian kita pilih blank workbook. Nah, seperti ini. Oke, di catatan kita nomor 2 itu ada tertulis ada 3 cara untuk memblok sel. Oke, memblok sel itu sama seperti Microsoft Word sebelumnya kelas 4. Memblok itu artinya kita memilih. Kalau memblok teks berarti memilih tulisan untuk di format, untuk diganti pengaturannya. Kalau di sini di Microsoft Excel kita bekerja dengan sel, jadi kita akan memilih sel untuk diformat. Itu namanya memblok sel. Oke, memblok sel artinya memilih sel mana yang akan diubah bentuknya atau diubah modelnya, pengaturannya. Oke, misalnya kita mau mengubah sel A4. Ingat ya, ini namanya A4 itu adalah nama sel, ya. Jadi kalau tanya ini sel apa nama sel yang ini? Nama selnya adalah E6, berada pada kolom E dan baris ke-6. Oke? Misalnya kita mau memformat sel A4 sampai dengan F4. Nah, berarti kita blok cara pertama itu dengan cara di klik and drag atau ditahan mouse-nya. Klik kiri di sini di A4, sel awalnya mau diformat. Kemudian kita tahan, kita geser sampai sel F4 di sini. Ada berapa kotak ini? Ada 6 kotak. Dah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita klik sel A4, sel yang awal. Setelah itu kita tahan tombol Shift di keyboard kita, kemudian kita geser dengan menggunakan kursor seperti ini. Ini dia. Navigasi, tombol panah ke kanan atau ke kiri, ke atas dan ke bawah seperti ini. Itu dengan menggunakan Shift dan tanda panah. Ada lagi kita bisa menggunakan tombol Shift ya. Misalnya kita mau memblok sel A4 sampai F4, kita cukup tekan tombol Shift di A4-nya. Setelah itu kita tekan tombol Shift, kemudian kita klik sel terakhirnya. Sel terakhirnya di mana? Di F4 sini. Kita klik. Nah, seperti ini. Langsung terblok semuanya kan? Jadi kita cukup klik yang sel yang awal dan sel yang akhir. Misalnya kita mau blok dari sini sampai sini, A4 sampai F8, berarti kita cukup tekan sel A4, tekan tombol Shift, kemudian ujungnya yang mana? Ujungnya adalah sel F8. Jadi kita klik sambil ditahan Shift-nya ya. Kita klik langsung seperti ini. Bisa? Gampang kan? Oke, itu cara mengatur cara bloknya. Memudahkan kita. Terserah bagaimana gampangnya. Kalau ada yang gampang dengan cara memblok seperti ini, ada yang bisa pakai tombol Shift atau terserah. Oke? Nah, kemudian catatan kita nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu sebenarnya sudah ada di Microsoft Excel. Jadi Bapak akan rangkum saja. Oke, contoh kita membuat tulisan di sini. Misalnya nama saya adalah Pak Samuel. Oke. Jangan lupa tekan enter. Pada Microsoft Excel ketika kita selesai mengetik data pada sel, jangan lupa tekan enter untuk berpindah ke sel berikutnya atau memulai perhitungan kita pada Microsoft Excel. Nah, di sini Bapak sudah menuliskan tulisan pada sel C3 tapi tidak muat. Bagaimana caranya supaya tulisan ini muat dalam satu kotak? Caranya adalah kita perlebar kolom C dengan cara kita klik di sini pinggirnya. Nah, di ini kolom C, kita klik garis pinggir sebelah kanan, kita klik tahan, kemudian kita geser sampai tulisan kita tidak terpotong lagi. Seperti ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil memperlebar kolom C kita supaya tulisan kita tidak terpotong. Ya. Oke, nah sekarang kalau kita mengubah tulisannya, kita cukup klik selnya, kemudian kita ganti font face atau font stylenya di sini.
Nah, sini awalnya apa? Calibri. Oke, Calibri. Kita ganti menjadi tulisan yang kita mau. Misalnya kita mau above demo seperti ini. Nah, ketika tulisannya keterpotong seperti ini, jangan lupa untuk memperlebar kolom kita lagi. Nah, ini ya. Oke, kita bisa ganti Siska, kita bisa ganti Aharoni dan sebagainya. Kemudian angka ini adalah apa? Font size. Ini untuk ukuran tulisan. Kita bisa ganti ukurannya berapa, misalnya 16. Semakin besar angkanya, tulisannya akan semakin besar. Nah, di sini kita akan contohkan 14 saja. Ini saya lebar lagi biar kelihatan. Nah, oke. Yang berikutnya, misalnya kita gantiin aja ya biar lebih rapi. Yang berikutnya tentang bold, italic, underline. Ini sudah kita pelajari waktu kelas 4 ya. Bold itu gunanya untuk mempertebal tulisan kita. Kita lihat bedanya. Ketika Bapak klik bold, tulisannya akan semakin tebal seperti ini. Nih, kalau Bapak klik I itu italic, tulisannya akan miring. Untuk menghapus italicnya, mengembalikannya, kita klik lagi. Ini dia. Untuk menghapus boldnya, kita klik lagi B-nya, boldnya. Jadi gitu ya. Ketika kita klik satu kali, boldnya akan aktif. Kita klik lagi boldnya akan hilang. Tulisannya akan kembali seperti semula. Kalau U ini apa? Underline. Itu adalah garis bawah. Kalau kalian lupa bagaimana perbedaannya, lihat aja gambar ikonnya. Ini gambar ada U, kemudian ada garisnya, itu artinya adalah tulisannya di garis bawah ya. U itu bentuknya kan U di garis bawah. Kalau I, tulisan dimiringkan, berarti gunanya untuk memiringkan tulisan. Kalau B, tulisannya terlihat lebih tebal, berarti gunanya untuk apa? Menebalkan tulisan. Itu caranya ya. Kalau kalian lupa kegunaannya masing-masing. Oke, kalau kita klik U, ada garis bawahnya kan? Jangan lupa, ketika kita mau format tulisannya, kita klik dulu tulisannya ya. Jangan seperti ini, kita klik bold, tapi nggak ada perubahan. Kenapa? Karena kita belum klik tulisannya, belum kita pilih selnya, belum kita blok selnya. Nah, klik sini, kita klik bold, berubah kan? Kita klik italic, berubah. Kemudian di alignment juga sama seperti kelas 4. Kita sudah belajar, kalau di kelas 4 kita sudah belajar 4 alignment, kiri, tengah, kanan, kemudian justify. Kalau di sini di Excel kita akan belajar 6 alignment seperti ini. Udah? Apa saja itu? Kita coba ya. Nah, untuk alignment yang ini kita perlebar juga biar kelihatan bedanya ya. Nah, ini biar kelihatan bedanya. Nah, ini Bapak punya tulisan. Standarnya tulisan itu berada pada bagian kiri dan bawah pada Microsoft Excel. Nah, di sini kalau misalnya kita mau tulisannya berada pada tengah, di tengah sini kita bisa klik middle di sini. Nah, ini artinya tulisannya berada di antara atas dan bawah. Kalau di sini kita klik alignment top namanya, apa yang terjadi? Tulisan kita akan berada di bagian atas. Jadi pada Microsoft Excel alignmentnya ada ditambah 2 lagi. Nah, kalau pada Microsoft Word ada justify, kalau pada Microsoft Excel tidak ada justify, yang ada top, middle, kemudian bottom, setelah itu left, center, dan right. Jadi kalau ini left untuk sebelah kiri seperti biasa, center untuk tengah, kemudian right untuk sebelah kanan. Tambahannya adalah atas, tengah, dan bawah. Jadi kalau misalnya kita membuat tulisan berada pas tengah-tengah, berarti kita pilih middle, kemudian kita pilih center. Nah, ini dia. Itu tergantung kebutuhan ya. Kadang orang pakai seperti ini, bentuknya seperti ini, dia tengah-tengah tapi sebelah kiri, atau dia di bagian bawah tapi di tengah seperti ini. Tergantung bagaimana kalian ingin formatnya. Oke? Nah, oke, format tulisan selesai. Sekarang kita tinggal memformat selnya, memformat warnanya. Nah, kalau pada Microsoft Excel kita bisa kasih warna pada selnya. Caranya adalah kita klik fill color yang ini. Nah, kita klik tanda panahnya yang ini, tanda panah bawahnya. Dan dropnya namanya, kita pilih warnanya. Itu namanya fill color. Ya. Sel yang lain juga bisa kita kasih warna. Caranya kita klik kotaknya atau selnya, kemudian kita pilih nih kaleng catnya. Bentuknya seperti kaleng cat yang mau ditumpahkan seperti ini. Nah, kita lihat bentuk ikonnya itu seperti kaleng cat yang mau ditumpahkan ini. Itu namanya fill color. Terus kalau sampingnya apa? Ini namanya font color. Kalau font color untuk ngasih warna tulisan, kalau fill color untuk ngasih warna kotaknya. Contoh, kita lihat ya.
Di sini kita kasih warna yang kotak tadi, nama Pak Samuel tadi kita kasih warna biru. Setelah itu untuk tulisannya kita bisa kasih warna hijau seperti ini atau kuning, nah, atau merah bisa. Nah, itu jadi bedanya adalah kalau fill color dia akan memberi warna pada kotaknya dalam kotak ini. Kalau font color untuk memberi warna pada tulisan. Oke. Nah, kemudian di catatan kita nomor 11 kita akan belajar bagaimana cara menggabungkan sel. Oke. Ini Bapak hapus dulu semuanya. Satu lagi, kalau misalnya kalian mau menghapus ada salah dalam sel ini, nah, kalian bisa, misalnya sel ini saya mau hapus, bener-bener hapus, bener-bener bersih, itu bisa kita pilih clear, kemudian kita pilih clear all. Ini dia, lihat sel kita menjadi bersih seperti semula. Nah, ini juga Bapak mau hapus, clear all. Nah, itu dia, untuk menghapus warnanya, semuanya bersih. Kalau hanya menghapus warnanya saja seperti ini, kita bisa menggunakan, misalnya kita mau mengganti warnanya, jadi warnanya hilang, warna fill color, kita cukup klik, kemudian kita pilih no fill. No fill ini artinya apa? Di sel kita warnanya dihilangkan seperti ini. Ya, no fill. Ya kan, beda kan? Kalau kita pilih tadi misalnya warna merah, kalau kita menghilangkan merahnya apa? Kita pilih no fill. Kalau kita menghilangkan semuanya bersih, bagaimana tadi caranya? Kita klik yang selnya, kemudian kita pilih apa? Clear, kita pilih clear all. Ini juga sama, clear all. Oke. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana cara menggabungkan sel itu. Nah, oke. Nah, misalnya berikutnya kita akan belajar bagaimana cara memberikan bingkai pada sel kita. Jadi seperti kita membuat tabel. Kalau misal di Excel, sebenarnya kita misalnya nama ya, Samuel. Nah, di Microsoft Excel ada kotak-kotak di lembar kerja, tapi sebenarnya kalau kita print, kotak-kotak tersebut tidak ada. Ini dia. Kosong kan kotak-kotaknya kan nggak ada kan, cuma ada tulisan saja. Nah, bagaimana membuat kotak-kotak tersebut menjadi ada garisnya? Itu namanya kita akan membuat namanya border. Kita butuh yang namanya border. Jadi kalau tidak ada bordernya, tidak ada garis-garis pada sel kita, tidak kotak-kotaknya. Nah, bagaimana caranya? Itu gampang sekali. Misalnya kita punya tabel kelas misalnya 5A, kemudian hobinya membaca. Oke. Nah, Bapak punya tabel yang berjudul seperti ini, yang tulisannya seperti ini. Kalau kita print tanpa membuat border, tampilannya akan seperti ini hasilnya, tidak ada tabelnya. Nah, bagaimana cara buat tabelnya, cara buat garis-garisnya? Itu caranya adalah kita buat dulu data yang mau kita kasih border, sudah. Kemudian di samping bold, italic, underline itu ada kotak seperti ini, itu namanya icon border kita. Udah, kita klik dropnya, panah bawahnya. Udah, nanti akan muncul jenis-jenis border. Nah, inilah jenis-jenis border yang ada pada Microsoft Excel. Ada bottom border, ada top border, left border, right border, dan seterusnya. Jadi kalau ada pertanyaan, tuliskan jenis-jenis border pada Microsoft Excel. Nah, kalian bisa tuliskan ini: bottom border, top border, left border, right border, all border, outside border, dan seterusnya. Oke, bisa? Nah, jadi ini jenis-jenis bordernya. Yang sering digunakan adalah all border. Nih, kita klik all border. Nah, oke. Ketika kita coba tampilannya, sudah ada tabelnya kan? Sudah ada garis-garisnya. Itulah namanya border. Nah, untuk membuat tebal di pinggir-pinggirnya supaya kelihatan lebih menarik, kita bisa pilih border jenis thick outside border. Apa gunanya? Untuk membuat border tabel kita lebih tebal pada garis pinggirnya. Ini biasanya digunakan untuk membuat tabel kita lebih menarik. Coba lihat, ada bedanya tadi. Ini tadi tabel yang awal, border yang awal. Ketika kita kasih thick box border, thick outside border, apa yang terjadi? Garis tabel kita pinggirnya lebih tebal kan? Jadi lebih rapi. Oke? Nah, ini dia. Kalau kita mau print, dia hasilnya seperti ini. Lihat, ada perbedaannya kan? Ini dia. Oke? Jadi bagaimana tadi caranya membuat bordernya? Kita blok selnya. Setelah itu kita pilih icon border, kita pilih jenis bordernya. Kita bisa pilih apa? All border, ya. Atau kita bisa pilih thick outside border. Ini dia.
Oke. Nah, itu bagaimana cara membuat border pada Microsoft Excel. Oke. Nah, kemudian berikutnya pada catatan kita nomor 11, kita akan belajar bagaimana cara menggabungkan sel, menggabungkan kotak-kotaknya. Nah, ini Bapak hapus dulu lagi ya. Bagaimana tadi cara menghapus? Kita blok, kemudian kita pilih apa? Clear all. Hilang semuanya kan? Nah, sekarang kita akan coba menggabungkan kotak-kotak pada Microsoft Excel kita. Menggabungkan sel. Misalnya, saya mau buat misalnya kelompok 1. Misal saya mau buat tabel nomor, kemudian kelompok 1. Nah, kelompok 1 itu nomor 1 ada misalnya namanya Andi, Budi, dan Rono. Oke. Nah, kita mau buat sel kelompok 1 ini menjadi lebih panjang. Bagaimana caranya? Kalau kita tarik seperti ini, sel kelompok 1 lebih panjang, tapi sel Budi dan Tono tergeser. Sedangkan kita maunya kotak yang ini, yang 3 ini tergabung lebih panjang. Jadi Andi, Budi, dan Tono termasuk dalam kelompok 1. Nah, bagaimana cara buatnya? Itu artinya kita akan belajar bagaimana cara menggabungkan sel atau namanya merge cell. Oke, bagaimana caranya? Kita blok sel kelompok 1, 3 kotak ini. Kemudian kita cari icon merge and center di sini. Nah, dia. Ini ikonnya seperti ini. Kita klik. Ya. Apa yang terjadi? Seperti ini. Kotak kelompok 1, sel 1 sudah tergabung 3 kotak ke samping sehingga memuat Andi, Budi, dan Tono. Oke? Nah, jadi gampang caranya kan, ketika kita ingin menggabungkan sel, kita cukup memilih selnya, kemudian kita tinggal klik merge and center. Contoh, saya mau gabungkan 4 kotak di sini. Kita cukup blok 4 kotak ini dari C2 sampai F2, kemudian kita pilih apa? Merge and center. Lihat, kotaknya sekarang sudah tergabung, ya kan? Nah, mungkin tidak terlalu kelihatan, coba saya kasih tebal lagi biar lebih kelihatan lagi. Nah, lama lagi nih. Oke, kita kasih tebal supaya kelihatan jelas ya. Nah, ketika kita misalnya kita menggabungkan dari sel D2 sampai G2, itu caranya bagaimana? Kita blok saja kotaknya dari D2 sampai G2, kemudian kita pilih apa? Merge and center. Nah, dilihat kotaknya sekarang sudah tergabung kan di sini kan? Bapak kasih warna ya biar kelihatan ya. Ini dia, sudah tergabung kan? Nah, kemudian bisa nggak ke bawah digabungkan? Bisa. Misalnya kita mau gabungkan sel D4 sampai D8 ke bawah gini. Caranya tinggal kita blok saja, kemudian kita pilih apa? Merge and center. Kita kasih warna biar kelihatan bedanya ya. Ini dia. Kalau misalnya ke bawah dan ke samping bisa? Bisa dong. Oke, kita blok seperti ini. Kita pilih merge and center, kemudian kita kasih warna. Oke, bisa? Gampang caranya kan? Gampang. Oke. Sekarang kita akan lihat catatan kita yang terakhir, nomor catatan kita nomor 16. Nah, 16 itu bagaimana cara menambahkan gambar pada Microsoft Excel kita. Caranya adalah, ini Bapak hapus lagi semuanya dulu ya. Kita blok semuanya, kemudian kita pilih apa? Pilih clear all. Oke. Nah, untuk cara menambahkan gambar pada Microsoft Excel, caranya sama seperti Microsoft Word. Kita klik apa? Insert. Dah. Nah, kalau kita punya gambar sendiri, gambar yang kita mau, ya, kita bisa pilih klik picture. Kemudian kita pilih gambarnya. Misalnya gambar ini. Ya, ini gambarnya, kita tinggal kasih kecil ukurannya. Nah, ingat ya. Kalau kita mau menambahkan gambar kita sendiri, gambar yang kita punya, itu bisa kita klik picture. Oke. Ini dia. Ini gambarnya. Itu kalau kita menambahkan gambar kita sendiri. Tapi kalau kita menambahkan gambar yang sudah ada pada Microsoft Excel, kita bisa pilih insert, kemudian di sini harusnya ada clip art, tapi kebetulan ini versi 2016 yang terbaru itu tidak ada lagi clip art. Nanti tapi pada versi 2010 sudah ada. Jadi nanti kita bisa klik insert, kemudian kita pilih clip art, nanti akan muncul gambar. Tapi di 2016 versi untuk menambahkan shape atau bangun datar pada Microsoft Excel, caranya sama seperti Microsoft Word, yaitu klik insert,
Kemudian kita pilih shapes, ini dia shapes. Ikonnya kita ingat seperti ini. Kemudian kita pilih shape-nya. Apakah kita membuat kotak atau kita membuat lingkaran, boleh. Nah, ingat ya caranya, insert, kemudian pilih shapes. Ini dia. Nah, jadi perbedaannya kalau pada Microsoft Excel 2016 fitur clip artnya itu tidak ada, diganti dengan online picture. Gak panjang tapi sebenarnya mudah, karena itu intinya tentang bagaimana cara membuat sel kita menjadi lebih rapi. Dan sekarang coba kalian modul kalian, di situ sudah ada latihan. Silakan kalian kerjakan latihan kalian. Ya, kerjakan di buku latihan, tulis soalnya dan jawabannya, dan kumpulkan pada tanggal hari Sabtu tanggal 5 September 2020 tepat waktu, supaya gurumu tidak kesulitan dalam menilai tugasmu. Segala tugas, latihan, dan ujian itu akan selalu dinilai oleh guru. Jadi, jangan sampai tidak mengerjakan tugas atau latihanmu atau kuismu, ya. Oke, bisa? Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Dadah!